expert system nih gitu ya. Nah, jadi dalam expert system tersebut, nah kita akan menilai risiko churn-nya gitu ya, risiko churn. Risiko churn ini maksudnya dia tidak berbelanja lagi di e-commerce kita. Apakah risikonya rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat rekomendasi strategi sesuai dengan risiko tadi. Apakah kita mau memberikan diskon personal, mengirim email, memberikan reward loyalitas atau tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini menurut expertnya dalam hal ini adalah pemilik usahanya, gitu ya. Di sini dia pemilik usaha atau dari divisi penjualannya ya. Jadi di sini dia menentukan aturan-aturan untuk menentukan apakah pelanggan tersebut berpotensi churn atau tidak. Gitu. Nah, jadi di sini ada aturannya nih, ada berapa nih? Ada 7 buah aturan ya untuk penentuan risiko. Nah, jadi nanti ketika ini ya, ini kan masih berupa uraian nih aturannya. Jika pelanggan tidak pernah melakukan pembelian dalam 6 bulan terakhir, maka pelanggan tersebut dikategorikan memiliki risiko tinggi. Nah, jadi kata-kata inilah yang nantinya kita sebagai knowledge engineer ya, itu kita interpretasikan dalam bentuk rule base-nya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sangat penting untuk memahami data apa yang teman-teman pegang supaya dalam pembuatan aturannya ini ya sudah betul-betul menggambarkan aturan dari expert. Seperti itu. Nah, kemudian aturan yang kedua, jika pelanggan sangat jarang membuka aplikasi, jarang ini maksudnya kurang dari 2 kali dalam 30 hari. Dan tingkat kepuasannya rendah. Yang dimaksud rendah ini skornya kurang dari sama dengan 2. Maka itu juga berisiko tinggi gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini nanti rule base-nya. Nah, supaya lebih mempersingkat waktu, kita sambil lakukan di KNIME-nya ya teman-teman ya. Silakan dibuka untuk NIME-nya. Nah, jadi di sini, ini apakah kelihatan teman-teman? Lihat ya. Oke, nah jadi teman-teman silahkan buat workflow baru ya teman-teman ya. Misalnya dibuat apa? Praktikum 2 gitu ya. Jangan digabung dengan yang kemarin teman-teman supaya kerja dari workflow-nya tidak terlalu berat nanti. Nah, yang pertama kita lakukan di sini kita akan membaca hasil dari preprocessing kemarin dengan menggunakan Note Excel Reader. Ya, kita drag and drop. Kemudian di sini teman-teman silahkan open dialog. Kemudian kemudian buka file hasil preprocessing di 2 minggu lalu. Nah, teman-teman silahkan dicek lagi nama hasil outputnya apa ya. Nah, saya sendiri lupa juga apa hasilnya kemarin ini ya. Praktikum 1, oh bukan. Saya simpan di mana kemarin. Nah, setelah datanya ditemukan, nah teman-teman bisa klik OK ya. Klik OK, kemudian di execute. Mana ini?
CSV. Oh, ini Excel Reader ya. Kalau filenya berbentuk CSV berarti teman-teman gunakan Node CSV Reader. Kalau bentuknya Excel, gunakan Excel Reader gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya tekan execute di sini. Nah, kalau buttonnya sudah hijau dan di bawahnya sudah muncul hasilnya, artinya sudah berhasil untuk proses readernya. Nah, selanjutnya kita akan, nah, kalau kita lihat berdasarkan aturan ini, kan tidak semua kolom digunakan ya, teman-teman ya. Kolom city, kemudian gender, device type, dan sebagainya itu kan tidak digunakan ya. Nah, kita hanya akan, supaya kita tidak bingung, ya. Nah, kita gunakan kolom-kolom atau variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan aturan risikonya. Ya, kita gunakan yang namanya kolom filter di sini. Seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita sambungkan ya teman-teman ya, dari reader ke kolom filter. Nah, pada kolom filter ini, pada kolom filter ini kita pilih variabel-variabel atau fitur-fitur yang dibutuhkan saja. Berarti ini kita exclude-kan saja dulu semua. Kita cek di sini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, tidak pernah melakukan pembelian dalam 6 bulan. Nah, data ini disimpan dalam purchase last 6 month. Itu berarti kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, kemudian pelanggan sangat jarang buka aplikasi, kurang dari 2 kali dalam 30 hari. Nah, di sini data tersebut disimpan dalam kolom session 30 days. Nah, ini kita pindahkan ke include. Ya. Kemudian tingkat kepuasan rendah. Nah, di sini disimpan dalam satisfaction score. Nah, ini kita include-kan. Ya. Kemudian aturan yang ketiga, jika pelanggan memiliki 2 atau lebih keluhan. Nah, ini disimpan dalam kolom complaint count. Nah, itu kita include-kan teman-teman. Kita geser dari exclude ini ke include. Gitu ya. Terus, nah ini aturan ketiga, variabelnya sudah tercover semua. Kita lihat di aturan keempat nih. Jika pelanggan masih bertransaksi 1 hingga 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, ini sudah tersimpan ya di dalam kolom purchase last 6 month. Berarti sudah masuk di include nih. Kita tidak menambahkan yang lain lagi. Terus jika pelanggan buka aplikasi 2 sampai 4 kali dalam 30 hari. Nah, ini dia disimpannya dalam session 30 days. Nah, ini kita sudah ada juga. Jadi tidak, yang lain tidak ditambahkan lagi. Kemudian apa nih? Atau memiliki kepuasan netral. Nah, tadi sudah ada ya satisfaction score. Juga sudah kita include-kan. Kemudian jika pelanggan baru bergabung kurang dari 3 bulan. Nah, tenurnya ini kurang dari 3 bulan. Nah, di sini kita gunakan kolom baru nih, tenur months ya. Nah, ini kita include-kan. Kita pindahkan ke sisi kanan. Itu. Nah, yang lainnya sudah tidak ada lagi. Berarti untuk kolom filter ini kita klik apply ya, teman-teman ya. Apply. Atau execute. Terus ini bisa di close. Nah, nanti ketika kita lihat hasil di bawah ini kan sudah lebih ringkas ya teman-teman ya. Oh iya, supaya ini apa tuh? Supaya ada identitas customernya. Nah, kita untuk customer ID di include-kan juga. Mana ini customer ID?
Ini customer ID. Kemudian di apply dan execute. Nah, nanti di bawah sini akan terupdate ya menjadi 6 kolom saja nih untuk data yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan membuat sistem inferensinya teman-teman ya. Kita akan membuat rule-nya nih. Nah, yang pertama kita tambahkan node rule engine ya teman-teman ya. Nah, ini tambahkan 3. Kita tambahkan 3 aja dulu. Sini. Nah, kenapa kita tambahkan 3? Nah, karena untuk setiap rule engine ini nanti akan menghasilkan satu kolom baru ya teman-teman ya. Kita bisa generate satu kolom baru nih untuk menyimpan data hasil aturan yang kita buat ya. Jadi supaya tidak bercampur-campur, nah ini kita tambahkan 3 node rule engine yang saling berkaitan nanti. Nah, ini dari node column filter. Nah, ini kita sambungkan ke node rule engine. Nah, ini kita apa tuh? Kita masukkan sesuai dengan aturan ini ya, teman-teman ya. Nah, caranya diklik, kemudian open dialog. Nah, di sini kita tuliskan ekspresinya nih, teman-teman. Rule base-nya ya. If then-nya kita tuliskan di sini. Nah, yang pertama, jika pelanggan tidak pernah membeli dalam 6 bulan. Di sini kan purchase last month sama dengan 0. Tidak pernah beli kan berarti 0 dia ya selama 6 bulan terakhir. Berarti di sini kita bisa klik purchase last month-nya sama dengan 0. Nah, di sini untuk maka atau then ya. Nah, dituliskan dengan tanda sama dengan tanda siku nih ya. Kemudian jangan lupa beri tanda petik. Oh, nah. Kemudian untuk aturan yang kedua nih. Jika pelanggan sangat jarang buka aplikasi, berarti session 30 days-nya. Kita klik 2 kali. Kurang dari 2, nih kan. Kalau done, berarti kita gunakan perintah N dan satisfaction score-nya kurang dari sama dengan mana nih? Kurang dari 2 ya. Kurang dari 2, maka dia risikonya juga tinggi di sini. Tuh. Nah, ini karena N ya di sini ya, teman-teman bisa buatkan dalam tanda kurung nih. Kurang dari sama dengan 2. Nah. Terus untuk aturan yang ketiga, jika pelanggan memiliki 2 atau lebih keluhan. Nah, untuk keluhan ini dia disimpan dalam kolom complaint count ya. Nah, berarti kita klik 2 kali complaint count. Complaint count 2 atau lebih, berarti 2 sama dengan lebih dari sama dengan 2. Ini termasuk tinggi. Nah, ini penulisan untuk 3 aturan pertama ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya aturan yang keempat di sini. Jika pelanggan masih bertransaksi 1 hingga 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, di sini transaksi 6 bulan terakhir itu disimpan dalam purchase last 6 month tadi ya, teman-teman ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Purchase last 6 month lebih dari sama dengan 1 ya. Karena di sini dia batasnya 1 hingga 2 kali ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan di sintaknya tidak bisa tidak ada simbol untuk sampai dengan. Berarti kita tuliskan dengan cara seperti ini, teman-teman.
purchase last 6 month lebih dari sama dengan 1 dan purchase last 6 month-nya kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, dia termasuk sedang. Kemudian aturan yang kelima, ya. Jika pelanggan membuka aplikasi 2-4 kali dalam 30 hari. Nah, hal tersebut tersimpan dalam kolom session 30 days. Nah, klik. Caranya sama ya teman-teman ya. Ini informasinya 2-4 kali nih. Berarti session 30 days-nya lebih dari sama dengan 2. Dan session 30 days-nya kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Maka ini ada atau juga ya. Nah, ini N, kemudian isikan atau di sini ya. Setelah ini or gitu ya. Or satisfaction score-nya netral. Berarti kan 3 ya. 3. Ya. Hasilnya adalah sedang. Kemudian aturan yang keenam, jika pelanggan baru bergabung kurang dari 3 bulan, nah untuk lama dia bergabung itu tersimpan dalam kolom tenur month, ya. Nah di sini informasinya jika dia kurang dari 3 bulan termasuk risiko sedang, berarti tenur month-nya kurang dari 3, maka dia termasuk sedang. Ya, nah selain kondisi di atas termasuk rendah, kita tuliskan true, maka dia rendah. Nah, ini sudah selesai kita dalam menuliskan aturan untuk penentuan risikonya. Nah kemudian di mana kita menyimpan hasilnya? Nah, supaya tidak menimpa hasil kolom yang lain ya, di sini kita akan membuat kolom baru. Nah, teman-teman aktifkan append kolomnya. Nah, di sini kita bisa berikan nama ya. Misalnya kita berikan nama risiko gitu ya. Risiko churn gitu ya. Nah, ini kita tekan OK. Kemudian seperti biasa supaya node-nya berjalan, kita tekan execute. Nah, setelah itu kalau kita lihat hasilnya di bawah sini ya. Nah, udah muncul nih berdasarkan aturan yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah ada nih dia masing-masing pelanggan itu risikonya apa. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita sambungkan ke node rule engine yang baru. Nah, kenapa disambungkan ke sini? Supaya kita bisa membuat aturan ya dan juga menambahkan kolom baru nih untuk informasi lebih detail dari aturan yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini kita mau membuat interpretasi dari hasil risiko tadi ya teman-teman ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Ini diklik 2 kali. Kemudian, nah di sini interpretasinya jika risiko churn-nya ini sama dengan tinggi ya, tinggi dan juga purchase last 6 month-nya itu tidak ada atau sama dengan 0. Nah, maka penjelasannya di sini kenapa dia risikonya tinggi karena tidak ada transaksi 6 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, nah di sini risiko churn-nya itu sama dengan tinggi
dan jumlah komplainnya, komplain count-nya itu lebih dari sama dengan 2. Nah, maka di sini di kesimpulannya atau penjelasannya, keluhan berulang lebih dari 2 kali. Nah, ini ada yang salah. Di mana yang salahnya? Oh, ini tanda petiknya kurang. Nah, kurang tanda baca itu sangat krusial ya teman-teman ya, kayak mempengaruhi kodenya asalnya ya. Ini di mana lagi yang kurang tanda bacanya? Oh iya betul. Nah betul. Nah selanjutnya yang ketiga, aturan ketiga, risiko churnnya sama dengan sedang, dan login 30 harinya kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Nah, maka di sini penjelasannya, kunjungan aplikasi rendah ya. Nah, kemudian terus yang keempat, nah jika risiko churnnya ini rendah ya, maka di sini diberi penjelasan bahwa aktif, puas ya, dan tanpa masalah. Nah, di luar rules di atas ini kita berikan keterangan strip gitu. Nah, untuk menyimpan ini hasil outputnya nanti, kita di sini buat kolom baru ya teman ya. Jangan pilih kolom kan menimpa data yang lain. Nah, di sini kita buat kolom baru, kita buat namanya penjelasan risiko ya. Terus catatan oke dan jangan lupa di execute. Nah, nanti di bawah sini kan kalian lihat nih. Nah, dia di sini sudah muncul penjelasannya ya. Biar ada pendidik kenapa ya. Nah, selanjutnya akan memberikan buat rules untuk bagaimana strateginya terhadap risiko tersebut. Nah, caranya sama seperti tadi, kita sambungkan dengan rule idea yang terakhir di sini. Ya. Kemudian dialog. Kemudian kita tuliskan nih di sini. Aturannya apa nih? Jika pelanggan berisiko tinggi dan memiliki tingkat kepuasan sangat rendah, kurang dari 2, kasihnya merekomendasikan hubungi TS. Ketika kita tuliskan nih aturan tersebut dalam bentuk rule base. Risiko churnnya sama dengan tinggi dan satisfaction score-nya kurang dari sama dengan 2. Maka kesimpulannya hubungi CS ya.
diberikan voucher. Gitu. Kemudian aturan yang kedua, jika pelanggan berisiko tinggi tapi tidak terlalu bermasalah dengan kepuasan, ya. Nah, di sini kita tuliskan risiko churnnya sama dengan tinggi. Nah, maka kita berikan kampanye win back via email atau WA dan free shipping misalnya gitu ya. Terus aturan yang ketiga, jika pelanggan berisiko sedang dan hanya transaksi 1 hingga 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, kita tuliskan risikonya sama dengan sedang. Dan n transaksi berarti apa tuh? Purchase last 6 month ya. Lebih dari sama dengan 1 n purchase last 6 month-nya kurang dari sama dengan 2 ya. Kita berikan rekomendasi apa nih? Rekomendasi produk. Nah, ini. Rekomendasi produk personal gitu ya. Maksudnya personal di sini yang dia beli sebelumnya atau yang dia favoritkan. Nah, terus aturan yang keberapa ini? Aturan yang keempat, jika pelanggan berisiko rendah dan jarang buka aplikasi, nah kita tuliskan risiko berarti risiko churn sama dengan rendah ya, dan jarang buka aplikasi ini disimpannya di session 30 days. Yang dimaksud jarang di sini kurang dari 4 kali 4 sesi per bulan. Jadi kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Nah, maka kita berikan push notification itu misalnya. Nah, terus yang rekomendasi terakhir atau strategi terakhir, jika pelanggan berisiko rendah, maka diberikan newsletter gitu ya dan poin loyalitas. Berarti kita tuliskan risiko churn-nya sama dengan rendah, maka kita berikan newsletter dan poin loyalitas. Tuh. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita simpan nih teman-teman, simpan di kolom baru, kita berikan nama strategi gitu ya. Kemudian klik OK dan di execute. Nah, jadi nanti di bawahnya udah muncul nih hasilnya ya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini nih. Nah, tapi di sini kan ada yang missing value ya. Yang tanda tanya ini kan missing value nih. Berarti tadi dalam penulisan rules-nya kita ada yang masih kurang nih. Mana tadi itu yang sedang ya. Ini or ini. Kita pakai or di sini ya. Jika dia risikonya sedang atau pembeliannya 1 sampai 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, hasil strateginya sudah muncul semua di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini contohnya expert system sederhananya ya dalam penentuan strategi retensi dalam e-commerce seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan Knime. Nah, tapi kalau menggunakan Python dan sebagainya gitu ya atau menggunakan Clips itu juga bisa. Nah, tapi di sini kita gunakan Knime supaya teman-teman mendapatkan alur berpikirnya terlebih dahulu ya.
Nah, kalau teman-teman tertarik mengimplementasikan dalam Python, nah itu nanti dipersilahkan dalam sesi yang terpisah di luar kelas kecerdasan buatan, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita memperoleh hasil, nah jangan lupa kita simpan ke file CSV atau Excel. Nah, caranya kita tambahkan note writer ya. Nah, misalnya mau disimpan ke bentuk CSV, berarti CSV writer di sini. Ini kita sambungkan. Nah, kemudian dipilih mau disimpan di mana gitu ya teman-teman ya. Nama filenya apa. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih untuk pilihan penyimpanannya. Jika filenya sudah tersedia, silahkan di overwrite aja ya. Jangan pilih yang fail, karena kalau fail dia akan error tuh. Kalau kita sudah pernah simpen, kemudian di running lagi, dia akan tidak bisa gitu ya. Jadi sebaiknya kita gunakan yang overwrite. Jadi dia bisa menimpa output dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita tekan OK, kemudian di execute. Nah, selanjutnya kalau kita mau memvisualisasikan dalam bentuk pie chart, nah, kita tambahkan node chart di sini ya, pie chart. Nah, ini untuk melihat komposisi atau perbandingan pelanggan kita itu berada di risiko mana yang dominan. Nah, disambungkan dengan rule engine yang terakhir. Kemudian kita lakukan konfigurasi di sini. Data dimensionnya itu adalah risiko churn gitu ya. Kemudian untuk agregasinya kita pilih yang occurrence count-nya. Jadi dia menghitung berapa pelanggan yang ada di masing-masing risiko gitu ya. Karena kalau kita gunakan sum atau average, dia akan menjumlahkan berdasarkan ini dimensinya. Kalau kita gunakan customer ID, nanti dia akan menjumlahkan nih customer ID-nya di sini. Nanti kita lihat perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, untuk frekuensi dimensionnya gunakan customer ID. Kemudian yang lainnya tidak ada yang terlalu perlu diubah ya. Ini kita bisa klik apply dan execute. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ya, nah jadi dari hasil pelanggan kita ternyata risiko yang profil risiko tinggi yang paling banyak nih sebanyak 70%. Nah, yang sedang itu paling rendah sebanyak yang sedang itu yang paling sedikit ya persentasenya sebanyak 4,92%. Yang rendah ini 25%. Nah, kalau di sini kita gunakan agregasinya kita gunakan sum ya. Nah, hasilnya itu nanti akan seperti ini teman-teman. Jumlahnya ini dia menjumlahkan ID-nya customer. Jadi kan kelihatan banyak banget ya. Jadi ID-nya yang dia jumlahkan. Nah, kalau average begitu juga, di sini ID-nya yang dirata-ratakan gitu ya. Jadi kan tidak sesuai ya dengan yang ingin kita interpretasikan nih. Karena kita ingin lihat per masing-masing risiko ini jumlahnya berapa customer. Berarti kita gunakan agregasinya yang occurrence count. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk pembuatan expert system dengan menggunakan tools Knime-nya gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat laporan praktikumnya ya teman-teman ya. Nah, silahkan dituliskan tujuan praktikumnya apa, dibuat resume dasar,
terkait sistem pakar, rule engine, dan juga KNIME. Nah, kemudian selanjutnya dokumentasikan setiap langkah dan hasilnya nih, gitu ya. Ini dikumpulkan di LMS maksimum tanggal berapa ini? Tanggal 2. Maksimum hari Senin ya teman-teman ya, tanggal 13. Waktunya sama dengan kelas yang hari Senin. Waktunya berapa hari? 2 hari. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait materi hari ini? Atau terkait tugasnya. Nah, minggu depan kita ini ya teman-teman ya. Kita UTS. UTS-nya itu adalah praktikum di Labcom. Materinya tentang data preprocessing hingga expert system. Seperti itu. Nanti materi sifatnya adalah close book, close reference ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dipersiapkan bagaimana cara data preprocessing dan juga pembuatan expert system di KNIME-nya. Seperti itu. Ibu izin tanya. Ya, silahkan. Untuk UTS-nya nanti boleh pakai device sendiri ya, Bu? Boleh pakai sendiri. Boleh pakai laptop Bu. sendiri ya. Kalau mau pakai komputer kampus, nah silahkan pastikan sudah terinstall KNIME-nya di sana. Seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Ini cukup. Oke. Ini submission-nya juga sudah saya buatkan di LMS ya. Nah, oke, kalau sudah cukup, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan sesi UTS. Jangan lupa hadir tepat waktu karena kalau teman-teman telat nanti akan berpengaruh ke waktu pengerjaan UTS-nya. Gitu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat sore, terima kasih. Sore Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.